Halo, selamat sore semuanya dan terima kasih telah hadir di dalam acara presentasi kelompok kita hari ini. Saya sangat senang dan bersyukur bisa menjadi bagian dari momen ini sebagai moderator. Dalam peran saya sebagai moderator, tujuan saya adalah memastikan bahwa kita semua dapat menjalani presentasi ini dengan lancar dan produktif. Sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kita semua tentang pentingnya kerjasama dan keterbukaan selama acara ini. Mari kita bersama-sama menciptakan atmosfer yang nyaman dan mendukung sehingga setiap peserta merasa dihargai dan dapat berkontribusi sepenuhnya. Saya akan berupaya untuk membuat pengalaman ini sebaik mungkin bagi kita semua. Dengan itu, mari kita bergerak maju dengan semangat kolaboratif, siap untuk mendengarkan dan berbagi pengetahuan. Teman-teman yang bersemangat, selamat datang di sesi presentasi kelompok kita hari ini dengan judul Merancang Publikasi pada Media Massa. Saya, Oki Susanti, akan menjadi moderator yang akan membimbing kita melalui perjalanan pengetahuan ini. Publikasi pada media massa adalah topik yang sangat relevan dan mendalam, dan kita akan mendapatkan wawasan dari setiap anggota kelompok. Tanpa berlama-lama, mari kita kenalkan kelompok kita dan mulai menyelami dunia merancang publikasi yang menarik dan efektif. Siapkan diri Anda untuk mendapatkan informasi berharga. Mari kita sambut kelompok 4 kita dengan hangat. Mari kenali lebih dekat anggota kelompok kita yang akan memainkan peran penting dalam presentasi ini. Yang pertama ada saya dengan Oki Susanti, yang kedua ada Kak Nyai Karsi, ketiga ada Kak Nurjana, keempat ada Kak Muhammad Nur Fauzi, kelima ada Kak Norman Setiawan, keenam ada Kak Nikita Anwari Ginting, dan yang ketujuh ada Kak Muhammad Zaki Palevi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nyai Karsi dan Kak Nurjana. Saya persilahkan Kak Nyai Karsi untuk menyampaikan pemaparan dari merancang publikasi pada media massa. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hadirin yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Nyai Karsi. Senang sekali bisa berada di sini. Di sini saya ingin melanjutkan beberapa materi yang sudah tim kelompok kami rancang. Di materi yang kami akan bahas merancang publikasi pada media massa. Dalam pendahuluan ini, publikasi pada media massa menjadi landasan penting dalam menyebarkan informasi dan juga membangun kesadaran publik terhadap isu ataupun produk-produk tertentu. Presentasi ini disusun oleh kelompok kami dalam merancang strategi publikasi di media massa. Dengan itu, kami berfokus pada studi kasus pendidikan inklusif di sekolah dasar. Mengenai latar belakang identifikasi isu dan produk, seperti contoh program pendidikan inklusif di sekolah dasar, memperkenalkan ataupun mendukung implementasi pendidikan inklusif sebagai solusi menyatukan anak-anak kebutuhan khusus dan anak-anak kebutuhan normal dalam suatu lingkungan belajar, dalam suatu lingkungan yang pada era tidak membedakan antara satu dan yang lain. Dalam kasus nomor 2, orang tua, guru, dan masyarakat di sekitar menganalisis preferensi media, kebutuhan informasi, audiens, dan target untuk merancang pesan-pesan efektif yang akan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Norman
Iwan Setiawan, kelompok 4, dengan materi merancang publikasi pada media massa. Saya akan meneruskan materi tentang tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan inklusif, mendorong dukungan dan partisipasi dalam program pendidikan inklusif, dan manfaat yang diharapkan: peningkatan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus, mendorong partisipasi aktif dalam mendukung dan memperjuangkan pertumbuhan inklusif. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pembagian strategi publikasi, pelaksanaan, pengukuran keberhasilan, dan anggaran. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi publikasi pemilihan media. Adapun pemanfaatan media seperti media cetak, televisi, dan media sosial. Dan ini bekerja sama dengan surat kabar lokal, stasiun televisi, dan platform media sosial untuk memaksimalkan jangkauan. Dalam konten, yaitu terbagi dalam beberapa konten seperti konten informatif, termasuk cerita sukses, testimoni, dan informasi praktis tentang pendidikan inklusif. Dan ada pemanfaatan infografis dan materi visual untuk memudahkan pemahaman. Dan yang selanjutnya itu adalah kemitraan dan kolaborasi. Dan kita berkolaborasi dengan seperti organisasi pendidikan, yayasan, dan lembaga-lembaga yang terkait. Dan ini melibatkan seperti tokoh-tokoh lokal atau tokoh pendidikan untuk mendukung pesan. Yang kita sampaikan kepada mereka, kepada lembaga-lembaga terkait tersebut. Dan yang kedua itu adalah seperti pelaksanaan waktu untuk pelaksanaan. Jadi kita menentukan pelaksanaan waktu kita untuk kapan kita akan merencanakan pelaksanaan selama periode pendaftaran siswa baru atau acara pendidikan. Dan ini disesuaikan dengan kalender pendidikan dan kegiatan masyarakat yang telah disignifikan. Dan ini terdapat tim pelaksana seperti bentuk tim yang terdiri dari ahli media, ahli pendidikan, dan ahli tim kreatif. Dan ini akan menentukan peran dan bertanggung jawab atas masing-masing anggota tim. Dan dilanjutkan dengan pengukuran keberhasilan. Kriteria keberhasilan yaitu 1. Monitor tingkat partisipasi dalam seminar atau acara terkait pendidikan inklusif. 2. Analisis keterlibatan media sosial dan liputan media. Lalu dilanjutkan dan evaluasi pasca pelaksanaannya. 1. Lakukan survei dan wawancara untuk memulai dampak program pada pemahaman masyarakat. 2. Buat laporan evaluasi untuk perbaikan masa depan. Demikian, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan anggaran perkiraan biaya. Ada beberapa perkiraan biaya itu dari rincian biaya iklan, produksi materi promosi, dan honor kerjasama. Dan ada beberapa anggaran untuk acara pendidikan dan seminar terkait. Dan selanjutnya ada sumber pendanaan, yaitu meliputi pencarian sponsor lokal, dana yayasan pendidikan, dan kerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya, memanfaatkan dukungan sukarela dari anggota komunitas. Contohnya seperti ada donasi-donasi dari komunitas tersebut. Terima kasih.
Lalu kesimpulannya yaitu melalui pendekatan ini diharapkan program pendidikan inklusif dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan kami berkomitmen untuk menyampaikan pesan ini dengan cara yang efektif dan meningkatkan partisipasi serta dukungan untuk mencapai pendidikan inklusif yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan memberikan perhatian penuh selama presentasi ini. Dalam kesimpulan kita tadi, kita telah menjelajahi berbagai aspek merancang publikasi pada media massa. Saya berharap ide-ide dan strategi yang dibahas dalam presentasi ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam merancang publikasi pada media massa mendatang. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi yang ingin dijelaskan, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Mari terus bersama-sama menjadikan publikasi kita lebih baik, lebih relevan, dan lebih memenuhi harapan pembaca kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.